Selamat datang, Sobat David Baek pejuang NIP semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungannya. Amin. Kembali lagi bersama kami tentunya masih di channel David Baek. Oke teman-teman, jadi kemarin, tepatnya hari Selasa tanggal 29 Juni tahun 2021, telah resmi diumumkan oleh BKN jadwal lengkap seleksi CASN tahun 2021, teman-teman. Di mana untuk pendaftaran seleksi CASN ini dimulai dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli, teman-teman. Jadi rentang waktunya itu lumayan lama. Untuk itu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar teman-teman tidak salah melangkah dalam pendaftaran seleksi CASN ini. Nah, di sini kami akan berbagi informasi terkait bagaimana cara untuk mendaftar seleksi CPNS dan juga P3K non-guru secara lengkap, teman-teman. Mulai dari membuat akun, memilih formasi, kemudian memilih jenis seleksi, hingga mencetak kartu seleksi, teman-teman. Jadi, kami akan memberikan panduan lengkapnya dan terbaru, teman-teman. Tentunya ini sudah mengacu dari buku panduan seleksi CASN tahun 2021, teman-teman. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, pastikan teman-teman simak terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar teman-teman tidak salah paham dalam menerima informasi ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Saya doakan untuk teman-teman yang sudah subscribe lolos CPNS maupun P3K di tahun ini. Amin. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke teman-teman semua karena sudah subscribe channel ini. Oke teman-teman, jadi sebelum melakukan pendaftaran, berikut ini merupakan hal-hal yang harus dan wajib teman-teman persiapkan. Dimana yang pertama itu ada kartu keluarga, kemudian yang kedua ada KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian yang ketiga ada ijazah, kemudian yang keempat ada transkrip nilai, yang kelima ada pas foto yang berlatar belakang merah, kemudian ada swafoto atau selfie, dan yang ketujuh itu ada dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar, teman-teman. Nah, mengenai ukuran dokumen dan juga tipe dokumen yang harus diupload, itu teman-teman bisa simak di video kami yang ini, karena di video ini kami telah menjelaskan ukuran dan juga tipe file yang harus teman-teman unggah untuk melakukan pendaftaran CPNS maupun P3K non-guru ini ya teman-teman. Oke teman-teman, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan untuk mendaftar CPNS dan juga P3K non-guru ini adalah mengunjungi website resmi BKN di sscasn.bkn.go.id. Nah, apabila teman-teman sudah siap untuk mendaftar, maka teman-teman silahkan klik buat akun. Kemudian jika sudah, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, pada bagian ini bertujuan untuk mencocokkan data pelamar dengan database di Disdukcapil. Teman-teman diwajibkan untuk memasukkan nomor induk KTP, kemudian juga memasukkan nomor kartu keluarga. Apabila muncul pesan galat seperti berikut, mohon maaf, NIK dan nomor KK tidak sesuai. Silahkan hubungi Halo Dukcapil di nomor tersebut atau melapor diri ke Dinas Dukcapil setempat. Jadi apabila teman-teman mengalami permasalahan, silahkan hubungi nomor yang tertera ataupun melapor ke Dinas Dukcapil setempat. Bukan menghubungi instansi atau Badan Kepegawaian Negara selaku Panselnas, teman-teman. Kemudian silahkan ketik baiklah. Selanjutnya, teman-teman mengisi nama lengkap sesuai KTP, kemudian mengisi tempat tanggal lahir sesuai KTP, mengisi nomor HP yang masih aktif, dan juga mengisi email pribadi yang masih aktif. Selanjutnya, teman-teman silahkan ketikkan kode CAPTCHA yang tertera. Nah, apabila teman-teman sudah yakin dengan data yang teman-teman input, maka silahkan teman-teman klik lanjutkan. Oke teman-teman, pada langkah ini bertujuan untuk membandingkan data pelamar di KTP dengan di ijazah. Jadi untuk NIK, nama, nomor handphone, dan juga email itu akan terisi secara otomatis teman-teman. Kemudian silahkan teman-teman mengisi nama tanpa gelar sesuai dengan ijazah. Kemudian mengisi tempat lahir sesuai KTP. Kemudian juga mengisi tanggal lahir sesuai KTP.
memilih kabupaten atau kota sesuai dengan ijazah, kemudian mengisi tanggal lahir sesuai ijazah, dan memilih jenis kelamin yang sesuai, teman-teman. Berikutnya, kita mengunggah file KTP yang sudah teman-teman scan sebelumnya. Jadi silahkan teman-teman klik tombol choose file. Kemudian teman-teman pilih foto yang sudah teman-teman siapkan. Apabila sudah berhasil mengunggah KTP, maka nanti akan ada informasi seperti ini ya teman-teman. Unggah scan KTP berhasil, kemudian teman-teman bisa klik baiklah. Kemudian selanjutnya teman-teman mengunggah swafoto atau selfie. Jadi usahakan pada swafoto ini teman-teman menggunakan pakaian yang rapi dan juga foto yang jelas. Teman-teman bisa klik choose file, kemudian pilih foto yang sudah teman-teman siapkan. Nah, jika berhasil mengunggah swafoto atau foto selfie, maka akan ada keterangan unggah swafoto berhasil. Kemudian kita klik baiklah. Wajibkan untuk mengisi password, teman-teman. Silahkan teman-teman membuat password yang mudah diingat dan juga tentu teman-teman harus catat karena password ini kita gunakan nanti untuk login di akun SSCASN, teman-teman. Selanjutnya konfirmasi password. Berikutnya mengisi pertanyaan pengaman. Jadi teman-teman pilih pertanyaan yang mudah diingat. Selanjutnya mengisi jawaban pengaman 1 dan pastikan teman-teman juga mencatat jawaban pengaman 1. Begitu juga dengan pertanyaan pengaman 2 dan jawaban 2. Selanjutnya, teman-teman silahkan mengisi kode CAPTCHA yang tertera. Nah, apabila teman-teman sudah yakin dengan data yang teman-teman input, maka teman-teman bisa klik tombol lanjutkan. Oke, pada bagian ini adalah bagian untuk pengecekan ulang data, teman-teman. Jadi silahkan teman-teman cek ulang data teman-teman mulai dari NIK, nama lengkap sesuai KTP, nama lengkap sesuai ijazah, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, tempat lahir sesuai ijazah, dan juga tanggal lahir sesuai ijazah. Dan jangan lupa untuk mengecek email ataupun nomor handphone teman-teman. Nah, apabila ketika melakukan pengecekan ini terdapat kesalahan, silahkan teman-teman klik tombol kembali dan perbaiki data teman-teman yang salah. Nah, apabila sudah diperbaiki dan teman-teman sudah yakin dengan data-data yang teman-teman input, maka silahkan teman-teman klik proses pendaftaran akun. Nah, nantinya sebelum lanjut akan ada konfirmasi seperti berikut ini ya teman-teman. Apakah data yang Anda isi sudah sesuai? Cek kembali jika Anda belum yakin. Nah, jika teman-teman sudah yakin, klik iya. Nah, jika sudah sesuai, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Dimana untuk mencetak kartu informasi, silahkan teman-teman pilih cetak kartu informasi pendaftaran. Nah, jika sudah, nantinya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Ini artinya teman-teman telah berhasil untuk mendaftar akun di SSCASN. Jadi, kartu ini bisa dicetak dan disimpan dengan baik, teman-teman. Nah, setelah teman-teman mencetak kartu informasi akun ini, teman-teman dapat melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu login di SSCASN, teman-teman. Teman-teman bisa melanjutkan login pendaftaran dari sini, ataupun kembali ke beranda sscsn.bkn.go.id. Oke, jadi pada bagian ini teman-teman bisa klik login. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, di mana teman-teman login menggunakan nomor induk KTP atau NIK dan juga memasukkan password yang teman-teman telah buat tadi. Kemudian silahkan teman-teman klik masuk. Apabila nomor NIK dan password benar, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Di mana pada bagian ini teman-teman diwajibkan untuk mengisi biodata. Nah, untuk nama sesuai ijazah tanpa gelar, tempat lahir ijazah, dan tanggal lahir ijazah itu akan terisi secara otomatis, teman-teman. Di sini, teman-teman diwajibkan untuk mengisi gelar depan dan gelar belakang ijazah. Nah, apabila untuk lulusan SMA itu tidak memiliki gelar depan maupun gelar belakang ijazah, jadi teman-teman bisa menuliskan dengan strip saja, teman-teman. Kemudian selanjutnya, mengisi email yang benar, kemudian memilih jenis kelamin yang sesuai, kemudian menuliskan alamat KTP yang benar,
Nah, apabila teman-teman sedang mengikuti program beasiswa, silahkan diisi, jika tidak silahkan dikosongkan. Kemudian selanjutnya memilih jenis disabilitas. Nah, teman-teman bisa memilih non-disabilitas. Apabila teman-teman memilih disabilitas, misalnya disabilitas sensorik, diwajibkan menginput link video yang berkaitan dengan disabilitas yang teman-teman pilih. Kemudian selanjutnya, teman-teman menuliskan alamat domisili, provinsi domisili, kemudian kabupaten domisili, kemudian teman-teman mengisi akun media sosial yang teman-teman punya, misalnya Facebook, Instagram, ataupun yang lainnya. Tetapi jika teman-teman tidak memiliki, bisa dikosongkan. Kemudian teman-teman menginput tinggi badan, menginput status perkawinan, menginput agama, menginput nomor telepon, dan juga menginput nomor ponsel. Nah, apabila teman-teman sudah yakin dengan data-data yang teman-teman input, silahkan teman-teman klik tombol selanjutnya. Nah, pada tampilan ini, teman-teman diwajibkan untuk memilih jenis seleksi. Jadi di sini teman-teman silahkan memilih jenis seleksi yang akan teman-teman ikuti, apakah P3K Guru, CPNS, maupun P3K Non-Guru. Nah, apabila teman-teman sudah memilih, silahkan klik selanjutnya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan mendaftar formasi seperti berikut ini ya teman-teman. Di mana pada bagian ini teman-teman memilih instansi, kemudian memilih jenis formasi, kemudian klik pilih. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin mengubah jenis instansi dan juga jenis formasi, maka teman-teman silahkan klik ulang. Selanjutnya, teman-teman silahkan pilih pendidikan sesuai dengan pendidikan teman-teman, kemudian pilih jabatan, pilih lokasi formasi, kemudian pilih lokasi tes, di mana kewenangan ini diberikan instansi jika peserta diperbolehkan memilih lokasi tes. Namun, jika pilihan ini tidak tersedia, maka lokasi tes akan ditentukan oleh instansi, teman-teman. Kemudian selanjutnya menginput nilai IPK, di mana nilai IPK ini ditulis menggunakan tanda titik dan 2 digit di belakang tanda titik tersebut. Nah, untuk formasi lulusan SMA sederajat, isi dengan nilai ijazah, teman-teman. Kemudian untuk beberapa instansi yang memiliki persyaratan skor tes bahasa Inggris, silahkan memilih jenis tes berdasarkan persyaratan instansi tersebut, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman mengisi nomor ijazah, tahun lulus, dan juga tanggal ijazah. Nah, berikut ini adalah contoh dari nomor ijazah maupun tanggal lulus, teman-teman. Untuk ijazah SMA, jadi nomor ijazahnya itu adalah ini, dan tahun lulusnya adalah ini, teman-teman. Jadi tahun lulusnya itu adalah tahun 2011 dan tanggalnya itu adalah tanggal 16 Mei. Kemudian untuk ijazah S1 seperti ini, teman-teman. Di mana ini merupakan nomor ijazah dan ini merupakan tanggal dan tahun ijazah. Di mana tanggal ijazahnya itu adalah 7 Mei. Kemudian tahun ijazahnya itu adalah 2015. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya, teman-teman mengisi jenis perguruan tinggi apakah dalam negeri atau luar negeri, jadi sesuai dengan keadaan teman-teman. Kemudian selanjutnya mengisi nama perguruan tinggi. Untuk formasi, ketik nama perguruan tinggi, di mana kolom ini merupakan kolom autocomplete, teman-teman. Untuk mengisi nama perguruan tinggi, masukkan beberapa huruf atau kombinasi, kemudian pilih nama yang sesuai. Kemudian selanjutnya yaitu mengetikkan nama perguruan tinggi atau sekolah sesuai dengan yang tercantum di ijazah. Nah, untuk formasi lulusan SMA sederajat, isi nama sekolah sesuai dengan yang tertulis di ijazah, teman-teman. Berikutnya, memilih nama program studi sesuai dengan keadaan teman-teman. Selanjutnya, memilih akreditasi lembaga dan juga memilih akreditasi program studi. Jadi untuk informasi akreditasi ini bisa teman-teman dapatkan di kampus tempat teman-teman kuliah dulu. Kemudian teman-teman mengisi kode CAPTCHA. Nah, apabila teman-teman sudah yakin dengan data yang teman-teman input, maka silahkan teman-teman klik selanjutnya. Oke, pada bagian ini adalah bagian unggah dokumen, teman-teman. Di mana jenis dokumen yang diunggah akan berbeda-beda sesuai dengan persyaratan instansi yang dilamar. Nah, pada bagian ini, pelamar wajib membaca dan memperhatikan ketentuan dokumen yang tercantum, baik ketentuan dari instansi maupun ketentuan formatnya, teman-teman. Dan juga perhatikan tipe dokumen dan ukuran yang dapat diunggah ke sistem.
Nah, untuk mengunggah dokumen, teman-teman bisa klik unggah, lalu cari dokumen tersebut di laptop ataupun di HP teman-teman. Nah, status dokumen akan berubah menjadi sudah diunggah apabila proses unggah tersebut berhasil, teman-teman. Kemudian, teman-teman juga memperhatikan batas akhir pendaftaran instansi. Jadi jangan sampai teman-teman lewat dari batas yang telah ditentukan. Nah, teman-teman juga dapat melihat dokumen yang telah diunggah dengan cara klik lihat di sini. Nah, jika teman-teman salah unggah dokumen, teman-teman bisa memperbaiki dengan cara klik unggah. Kemudian cari dokumen yang benar, maka sistem akan menyimpan dokumen yang terakhir diunggah, teman-teman. Nah, jika pelamar mengunggah file yang tidak sesuai ketentuan, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini ya, teman-teman. Berkas harus memiliki format ukuran minimal dan maksimal sesuai dengan ketentuan. Jadi, teman-teman silahkan perbaiki dokumen tersebut, kemudian unggah kembali, teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui, dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran, teman-teman. Nah, setelah teman-teman yakin bahwa sudah sesuai, maka selanjutnya teman-teman bisa klik selanjutnya. Oke, setelah teman-teman melengkapi unggah dokumen, maka akan tampil halaman resume seperti ini ya, teman-teman. Di mana teman-teman wajib membaca dan mengecek kembali data-data yang telah diisi. Nah, apabila teman-teman masih belum yakin dengan data yang telah dilengkapi, maka teman-teman bisa kembali ke form sebelumnya dengan mengklik sebelumnya ini. Kemudian perbaiki data yang teman-teman rasa belum benar. Nah, pada tahap ini, peserta harus memeriksa kembali seluruh data yang sudah diinput pada sistem dan pastikan tidak ada data yang salah input, teman-teman. Dan juga periksa kembali dokumen yang sudah diunggah sebelumnya dengan memilih tombol lihat. Nah, setelah sudah yakin tidak ada kesalahan lagi, maka pelamar dapat menandai atau checklist seluruh kotak yang ada pada tampilan yang tersedia, mulai dari nama instansi sampai pada persyaratan instansi terakhir, teman-teman. Nah, jika sudah menandai semua kotak, pastikan tampilan sudah seperti pada gambar ini ya, teman-teman. Kemudian, jika teman-teman sudah yakin dengan data yang diinput, maka silahkan tandai kotak pernyataan dan klik akhiri proses pendaftaran. Dengan mengklik tombol tersebut, teman-teman bersedia menanggung akibat hukum apabila data peserta tidak sesuai dengan dokumen, teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah menandai kotak, kemudian silahkan klik akhiri proses pendaftaran. Nah, sebelum mengklik selanjutnya, maka nanti akan ada informasi peringatan seperti ini ya, teman-teman. Setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi formasi jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendaftaran? Nah, jika teman-teman yakin, klik iya. Nah, jika teman-teman sudah klik iya, maka akan tampil halaman final resume, teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, pada tahap ini, teman-teman sudah tidak dapat mengubah data kembali. Pada halaman ini, teman-teman dapat mencetak kartu informasi akun dengan cara klik cetak informasi akun dan kartu pendaftaran SSCASN dengan mengklik cetak kartu pendaftaran CPNS. Nah, jadi berikut ini adalah tampilan dari kartu pendaftaran CPNS yang telah diunduh, teman-teman. Jadi pada tahap ini artinya teman-teman sudah berhasil mendaftar CPNS maupun P3K tahun 2021, teman-teman. Baik teman-teman, jadi demikian informasi yang bisa kami bagikan terkait cara daftar CPNS maupun P3K non-guru tahun 2021. Yang berjuang tetap semangat dan jangan menyerah. Semoga tahun ini adalah rezeki teman-teman untuk mendapatkan NIP. Amin. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Karena masih banyak informasi-informasi penting terkait seleksi CPNS maupun P3K yang akan kami bagikan.